Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fattah Hafizi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Lubang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama sedikit belajar mengenai hadits qudsi. Sering kita mendengar dari guru-guru kita, dari asatiz kita, dari ustaz-ustazah kita, istilah hadits qudsi, sehingga memunculkan pertanyaan dalam diri kita, apa sih hadits qudsi ini? Kita mulai dari definisi, ya. Secara bahasa, qudsi berasal dari kata quds yang memiliki arti suci. Maksudnya, hadis yang disandarkan kepada zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara terminologi, hadis yang dinukilkan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW dengan sanadnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, secara ringkasnya, hadits qudsi adalah hadis yang disandarkan Rasulullah SAW kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar lebih memudahkan pemahaman kita, mari kita masuk contohnya. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana agna syurakai anisyirki, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan di mana pada amalan tersebut ia menyekutukan aku dengan zat yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya, maka aku akan meninggalkannya dan sekutunya tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita perhatikan hadis ini. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berbeda dengan hadis yang lain yang bukan hadis qudsi, di mana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah langsung mengucapkannya tanpa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, jikalau kita menemukan hadis-hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, maka inilah yang disebut dengan hadits qudsi. Maka muncul teman-teman sekalian pertanyaan berikutnya, ya. Quran itu kan dari Allah, ya. Kemudian hadits qudsi juga dari Allah. Kemudian apa bedanya? Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, banyak sekali perbedaan antara hadits qudsi dan juga Al-Quran. Namun, yang masyhurnya kita ambil dua saja, ya. Yang pertama, jikalau hadits qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah SAW. Adapun perbedaan yang kedua, seperti kita ketahui, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah atau Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, di mana satu kebaikan ini akan Allah ganjar
10 kali lipat lagi. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi teman-teman sekalian, perbedaan yang kedua adalah jika kita membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan Allah ganjar satu kebaikan, yakni dilipat gandakan menjadi 10. Namun berbeda dengan hadits qudsi, yang insya Allah jika kita mempelajarinya, menghafalnya, bacanya, insya Allah akan mendapat pahala. Namun tidak Allah ganjar setiap hurufnya. Ini adalah perbedaan yang kedua. Nah, akan saya tambahkan sedikit ya perbedaannya. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran itu sungguh luar biasa. Sastranya tinggi banget, sastranya indah banget. Nah, mungkin ini akan agak keluar sedikit ya, tapi gak apa-apa, akan saya sampaikan untuk menambah keimanan kita ya. Teman-teman sekalian kenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab? Ya, Musailamah Al-Kadzdzab ya pernah tertantang ingin membuat surat yang serupa dengan surat Al-Asr. Nah, saya bacakan ya syair yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab untuk menandingi surat Al-Asr. Apa itu? Ya wabar, ya wabar, innama uriduka was-sadr, innama anta uriduka was-sadr, sa'alika wan-nakar wan-nakar. Nah, mungkin nanti teman bisa cari lebih lanjutnya lagi. Artinya apa? Wahai kelinci, sesungguhnya engkau hanya memiliki satu dada, dan di sekelilingmu terdapat lubang. Paham gak maksudnya apa? Maksudnya adalah nol, kosong, gak ada maknanya. Ya gitu doang maknanya. Ya kelinci. Kemudian engkau memiliki satu dada. Kan memang satu dada kelinci. Dan di sekeliling terdapat lubang. Kan memang begitu. Maknanya kosong. Nah, kita lihat sekarang Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, teman-teman sekalian, jadi Quran itu luar biasa indah banget sastranya, tinggi banget sastranya. Belakangnya sama-sama R ya, wal asr, khusr, sabr. Nah, kemudian maknanya itu jelas, tertata indah, rapi gitu. Kemudian kaidah bahasanya ya. Berbeda dengan syair yang diciptakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab tadi, di mana belakangnya sama R, namun maknanya kosong, nol, teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah luar biasa Quran itu. Kita berlanjut ke hadis qudsi tadi. Nah, jadi secara singkatnya Quran tadi sastranya sangat tinggi sekali. Adapun hadis qudsi itu ya di bawahnya lah ya, tanpa merendahkan, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi secara singkatnya itulah perbedaannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jumlah hadis qudsi juga tidak banyak, hanya sekitar ratusan. Jika teman-teman ingin baca, ingin lebih tahu tentang hadis qudsi, maka akan saya rekomendasikan untuk baca kitab ini, yakni Al-Ithafat As-Saniyah bil Ahadits Al-Qudsiyah, yaitu karangan Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, di mana di dalam kitab ini terdapat 272 hadis. Jadi jika teman-teman tertarik belajar lebih lanjut, ingin mengetahui hadis qudsi, silakan baca kitab tersebut ya. Nah, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini bisa dipahami dan juga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah.